Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Weekend with Jesus. Sebelum kita memulai weekend ini, mari kita merenungkan satu ayat yang menjadi bacaan dalam minggu ini. Kita ambil dari Matius bab 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita perlu pahami dulu apa itu musuh ya. Musuh itu adalah orang yang membenci kita, yang melawan kita, yang membuat hidup kita sengsara, yang menyakitkan hati kita. Walaupun kita itu tidak bersalah. Bahkan kita tidak tahu salah kita itu apa. Dan musuh itu dari siapa saja? Musuh itu bisa datang dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita, suami istri, ayah kita, saudara kita. Kita tidak jarang mendengar bahwa orang-orang satu keluarga saling tidak menyapa satu sama lain. Di dalam pekerjaan, musuh itu adalah rekan kerja kita. Musuh itu adalah atasan kita, atau bawahan kita, atau bahkan organisasi tempat kita bekerja yang begitu menekan kita. Itu adalah musuh kita. Jadi kita bayangkan bahwa ayat ini menjadi tidak mudah ya. Kita tidak tahu apa-apa kenapa kita disakiti. Kita tidak bersalah kenapa kita dibenci. Kenapa bahkan kita sangat menderita karena. Dan ini ayat ini sulit sekali dan merupakan salah satu ayat yang paling sulit ya yang dikatakan oleh Yesus. Karena ini melawan suatu natural, kodrat natural dari kita atau kodrat alami dari kita untuk melawan ketika kita disakiti. Dunia mengatakan bahwa kalau kau disakiti balas, ya. Demikian juga kalau kita berlaku di semua yang kita tahu, misalnya dihukum rimba. Begitu kamu disakiti, balaslah. Kalau enggak, kamu akan menjadi kalah. Itu terjadi di politik, di segala macam. Jadi hal ini sangat sulit buat kita. Dan buat mereka yang tidak mengenal Yesus, hal ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi buat kita yang sudah mengerti ajarannya, bahwa pusat dari ajarannya itu adalah kasih. Inti iman kita adalah kasih. Dan puncak daripada kasih itu atau mahkota daripada kasih itu adalah pengampunan. Kalau kita bicara pengampunan, sebenarnya siapa sih yang bisa mengampuni? Apakah kita bisa mengampuni? Kita tidak bisa mengampuni. Pengampunan hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Namun Tuhan meminta kita bekerja sama dengan Dia untuk Tuhan sendiri, Yesus mengatakan berkali-kali ampuni, ampuni. Dalam setiap Injil dikatakan demikian. Bahkan Yesus membuktikan sendiri ketika dia disalib dalam posisi yang sangat menyakitkan, dalam kondisi yang sudah antara hidup dan mati. Dia masih sempat mengatakan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka ajarkan. Ini berarti sangat penting pengampunan ini bagi kita. Ya, jadi mau tidak mau kita harus bekerja sama. Sebenarnya bisa sih tidak bekerja sama, tapi saya yakin setelah nanti kita membahas lebih lanjut, saya yakin semua akan mau bekerja sama. Bagaimana caranya kita bekerja sama? Yang pertama, mari kita ubah cara pandang kita. Kalau kita melihat orang yang dibenci itu adalah hanya sebagai objek, maka kita akan mudah membenci dia. Tapi kalau kita melihat bahwa dia itu adalah orang yang dikasihi Allah, orang yang juga diberkati oleh Allah, orang juga dicintai, bahkan Tuhan itu merancang hidupnya sebelum dia dikandung oleh ibunya sampai saat ini. Tuhan menjaga semuanya sama seperti dia menjaga saya. Jadi pertanyaannya, kalau yang menciptakan saja mencintai dia, apakah saya ini sehingga saya bisa membenci dia, saya berhak membenci dia? Tentu saya tidak berhak. Jadi cobalah melihat bahwa di dalam orang tersebut ada Allah.
dan Allah mencintai dia. Dan yang kedua, kasihilah musuhmu. Ini kalau kita katakan dalam bahasa dagang atau transaksi, ini adalah suatu transaksi yang sangat bagus. Atau kita bicara dalam perjanjian, ini adalah perjanjian yang sangat bagus. Kenapa bagus, Bapak dan Ibu? Mari kita lihat apa sebabnya kenapa ini sangat penting buat kita. Ya. Yang pertama, kalau kita membenci seseorang, hidup kita, hati kita dipenuhi kebencian, dipenuhi setiap saat bagaimana cara kita membalas dendam, bagaimana hidup kita sakit setiap hari, setiap tarikan nafas rasanya kebencian. Hidup kita menjadi tidak damai. Dan kalau orang yang tidak damai, orang tersebut tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah sepenuhnya, tidak bisa merasakan damai sukacita, tidak bisa mewartakan kasih Allah, apalagi membagikan sukacita. Tentu tidak bisa. Yang kedua, kemarahan, kebencian, dendam di dalam hati kita. Sebenarnya berarti kita sudah jatuh ke dalam belenggu. Kita masuk ke dalam perangkap-perangkap yang dibuat oleh si jahat untuk kita. Kalau kita sudah masuk, berarti kita sudah jatuh ke dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat cahaya. Yang ada di dalam hati kita adalah bagaimana kita berbuat dosa. Bagaimana kita membalas, bagaimana kita menyakiti orang itu, bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita itu adalah super. Waktu kita habis untuk itu. Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan sudah tidak ada, relasi kita jauh, akhirnya kita menjadi mudah jatuh ke dalam dosa. Dosa lagi dan dosa lagi dan dosa lagi. Nah, Bapak dan Ibu, Yesus ingin kita semua selamat. Jadi kenapa ayat ini merupakan ayat yang sangat bagus? Karena sebenarnya ayat ini adalah ayat untuk menyelamatkan kita juga. Orang yang terlepas dari belenggu, orang yang terlepas dari beban berat, orang tersebut bisa bebas mendekati Tuhan. Memang merupakan sesuatu yang sulit. Manusia bebas, tetapi dengan pertolongan Tuhan manusia itu bisa bebas. Sehingga orang tersebut mempunyai Allah di dalam dirinya dan dirinya di dalam kerajaan Allah. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah, kita bisa bergerak bersama Allah menuju ke surga, juga bersama-sama dengan orang lain. Kita bisa melihat tujuan akhir keselamatan kita dengan terang yang ada pada kita, bukan kegelapan lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ini memang hayat yang paling sulit. Karena itu, kita memulainya dan mengakhirinya selalu bersama dan di dalam Tuhan, di dalam doa kita. Kalau kita mau mengampuni orang lain, mulailah berdoa dengan dia. Kalau kita sulit berdoa untuk dia, mulailah kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan hatiku sehingga aku bisa berdoa untuk dia. Selanjutnya Bapak dan Ibu pelan-pelan akan merasakan bahwa kekuatan doa, kekuatan kasih akan melampaui semuanya. Akan bisa menghilangkan kesakitan kita. Nah, Bapak dan Ibu, dengan kekuatan doa, kita akan bisa juga mencapai damai sejahtera bersama Tuhan kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu melakukan dua hal. Yang pertama, mari kita periksa, apakah kita sekarang sedang sakit hati? Apakah kita sedang terpenjara oleh marah, dendam? Kalau itu ada, marilah kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan pertama untuk memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa keluar melepaskan belenggu kita. Lalu kedua, kita berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Dengan begitu kita akan merasakan damai sukacita. Dan seperti Yesus yang menyapa murid-muridnya pada Minggu Paskah, pada saat itu juga kita akan mampu mengatakan damai sejahtera bagi engkau semua. Saya Lucia Liliana, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi. Selamat berakhir pekan. Sampai berjumpa dalam Weekend with Jesus periode berikutnya. Shalom.